Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fatayat, muslimin muslimat rahimakumullah. Untayan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat bersua dalam keadaan sehat walafiat. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini, semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Fatayat, muslimin muslimat rahimakumullah. Perkenankanlah kami mewakili Fatayat NU Ranting Rancamaya untuk menyampaikan bab bersuci, khususnya tayamum. Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Yang selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Asbabut tayamumi utawi piro-piro sebabe tayamum. Iku salah satun ana telu. Faqdul ma'i rupane kesepen banyu. Wal marodu lan lara. Wal ihtiyaju lan butuh ilaihi marang banyu li'atoshi hayawanin krono ngelake hayawan. Muhtaromin kang den mulyakaken. Ghairul muhtaromi utawi hayawan kang ora den mulyakaken iku sitatun ana 6. Tarikus sholati rupane wong kang tinggal salat. Wazani lan wong kang zina. Al muhsanu kang den reksa. Wal murtadu lan wong murtad. Wal kafiru lan wong kafir. Al harbiyu kang bangsa musuh. Wal kalbu lan asu, al aquru kang galak, wal khinziru lan celeng. Sahabat Fatayat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kami sampaikan sebab-sebab tayamum, akan kami sampaikan terlebih dahulu pengertian tayamum. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu dengan syarat-syarat tertentu. Adapun sebab-sebab diperbolehkannya tayamum ada 3. Yang pertama, faqdul ma'i, tidak adanya air. Apabila dalam keadaan tidak ada air, kita diperbolehkan untuk tayamum, baik itu berada di tempat tinggal maupun ketika berada dalam pepergian atau safar. Yang kedua, al-marodu, sakit. Apabila ada orang yang sedang sakit, dikhawatirkan apabila menyentuh air wudhu, maka sakitnya akan bertambah parah atau akan memperlambat kesembuhan penyakitnya, maka diperbolehkan untuknya bertayamum. Yang ketiga, al-ihtiyaju ilaihi li'atoshi hayawani muhtaromin. Adanya air yang dibutuhkan untuk memberi minum binatang atau makhluk yang dimuliakan menurut syariat. Adapun binatang atau makhluk yang tidak dimuliakan menurut syariat ada 6. Yang pertama, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, az-zanil muhsanu, zina muhson atau pezina yang sudah menikah. Yang ketiga, al-murtadu, orang yang keluar dari agama Islam. Yang keempat, al-kafirul harbiyu, orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam. Yang kelima, al-kalbul aquru, anjing yang galak. Yang keenam, al-khinziru, babi atau celeng. Faslun utawi iki iku ono fasal suwiji ibarate fasal syurutut tayamumi utawi syarat-syarat tayamum iku asyaratun ono 10. Ayakuna siji yen to ono apa tayamum iku piturobin kelawan lebu. Wa ayakuna lan yen to ono apa aturabu lebu iku dhahiron suci. Wa allayakuna lan yen to ora ono apa turub iku mustamalan wis den enggo. Wa allayukhalitahu lan yen to ora nyampuri ing lebu apa dakikun glepung.
wa nahwuhu lan sepadane dakik, wa ayaqsidahu lan yento nejo ing tayamum, wa allayam sahalan yento musab wajhahu ing wajahe wong, wa yadaihi lan tangan lorone wong bidor bataini kelawan rong pukulan, wa ayyuzila lan yento ngilangi sapa wong annajasata ing najis awalan ing dalem kawitane, wa ayyajtahida lan yento niti-niti sapa wong fil kiblat ing dalem kiblat qablahu ing dalem sadurunge tayamum, wa ayyakuna lan yento ana apa at-tayamum oleh tayamum iku ba'da dukhulil waqti ing dalem sakwise manjing wektu, wa ayyatayamama lan yento tayamum sapa wong likulli fardin kadue saben-saben fardu siji. Syarat-syarat tayamum itu ada 10. Yang pertama yaitu ayyakuna biturabin. Tayamum itu harus menggunakan debu. Syarat yang kedua yaitu ayyakuna at-turabu thahiron. Syarat tayamum kedua itu bahwa bertayamum itu harus menggunakan debu yang suci. Jadi ketika kita mengambil debu untuk bertayamum, kita tidak boleh asal-asalan mengambil debu, tapi kita harus tahu bahwa debu itu benar-benar debu yang suci yang boleh untuk bertayamum. Syarat tayamum yang ketiga yaitu wa alla yakuna mustakmalan. Adanya debu yang untuk bersuci itu bukan debu mustakmal ataupun debu yang sudah dipakai untuk bersuci. Jadi ketika kita mengambil debu yang pertama untuk mengusap wajah kita, kemudian kita tidak boleh langsung mengusap tangan kita, tapi kita harus mengambil debu dengan tempat yang berbeda dari tempat yang semula. Tidak boleh kita mengambil debu yang tadi diambil kembali, tapi kita bergeser walaupun sedikit, kita harus mengambil debu selain debu yang tadi. Syarat tayamum yang keempat yaitu wa ayu khalitahu daqiqun wa nahwuhu. Syarat tayamum keempat itu bahwa debu yang kita gunakan untuk bersuci itu tidak boleh tercampur dengan apapun. Contohnya tepung ataupun yang lain, walaupun yang mencampurinya itu sesuatu yang suci. Syarat tayamum selanjutnya yaitu wa ayyaqsidahu, yaitu kita harus benar-benar sengaja bertayamum. Tidak boleh kita sedang bermain mengusap wajah kemudian mengusap tangan kita, itu sudah dikategorikan sebagai tayamum. Ataupun misalnya ketika ada angin berhembus kemudian ada debu yang berterbangan mengenai wajah kita, itu juga belum dikategorikan sebagai tayamum. Yang selanjutnya yaitu wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi bidzarbataini. Syarat tayamum yang selanjutnya yaitu mengusap wajah dan kedua tangan kita dengan 2 kali pukulan. Jadi ketika pertama kita mengambil debu kemudian kita tepuk tangan kita, tapi kita tidak boleh menepuk seperti ini karena akan menjadi mustakmal. Bertepuknya seperti ini, jangan sampai tersentuh. Kemudian kita usap wajah kita. Selanjutnya tidak boleh kita langsung mengusap tangan kita, tapi kita ambil debu lagi. Yang kedua bergeser dari tempat tadi, kemudian kita usapkan ke tangan kita sampai selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan mengambil debu lagi, berpindah atau bergeser dari tempat debu yang kita ambil tadi, kita tepuk kemudian kita usapkan ke tangan kanan kita sampai selesai. Kita lanjutkan dengan kita mengusap tangan kiri kita sampai selesai. Selanjutnya yaitu wa ayyuzila an-najasata awalan. Sebelum bertayamum,
kita harus sudah membersihkan badan kita, membersihkan tubuh kita dari najis. Jadi ketika kita bertayamum itu sudah dalam keadaan suci dari najis. Kemudian wa ayyastahida fil qiblati qablahu. Sebelum kita bertayamum, kita harus sudah mencari kemana arah kiblat. Jangan sampai kita sudah bertayamum, kita baru mencari arah kiblat. Yang selanjutnya yaitu wa ayyakuna at-tayammum ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Tidak boleh kita bertayamum sebelum masuk waktu sholat. Kenapa? Karena ditakutkan nanti setelah masuk waktu sholat ada air. Tapi bagi orang-orang yang bertayamum bukan karena tidak ada air, misalnya karena sakit, itu tidak terbatas oleh waktu. Syarat tayamum yang terakhir yaitu bahwa tayamum satu kali hanya untuk satu kali sholat fardu, tidak boleh untuk 2 kali sholat fardu atau lebih. Berbeda dengan wudhu. Ketika wudhu, 1 kali wudhu itu boleh untuk berkali-kali melakukan sholat fardu selama tidak batal. Sahabat Fatayat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah uraian mengenai tayamum yang tentu saja masih jauh panggang dari api. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baiklah walau sedikit, karena kita tidak tahu perbuatan mana yang akan menuntun kita ke surga. Membeli maju supaya sehat walafiat. Fatayat NU siap berkhidmat menebar manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.